Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo, and welcome to the Red Zone. SCP ini walaupun bentuknya itu sangat aneh dan unik, ia dibiarkan oleh SCP Foundation untuk berkeliaran bebas di mana-mana. Karena SCP ini memiliki sifat yang sangat baik serta ramah. Bahkan sifat utama dari makhluk ini ialah ia suka membantu staf SCP Foundation dalam segala hal urusan. Dalam kesempatan kali ini aku akan membawakan cerita dari SCP-131. Ya, ini adalah SCP yang objek kelasnya itu adalah safe atau memiliki tingkat kelevelan yaitu aman atau tidak berbahaya bagi manusia. Ya, ini adalah SCP yang perilakunya itu kurang lebih sama dengan SCP yang aku bahas sebelumnya, yaitu SCP-999, yaitu SCP yang juga memiliki perilaku baik dan ramah. Nah, walaupun mereka ini memiliki sifat yang sama yaitu baik, tapi mereka juga memiliki beberapa perbedaan. SCP-131 atau dijuluki oleh personel dengan nama A-Pods adalah SCP yang mana bentuknya itu adalah seperti tetesan air mata dengan ukuran tinggi badan yaitu 30 cm atau diibaratkan dengan 1 jengkal setengah ukuran dari tinggi makhluk yang unik ini. Saat ini SCP-131 memiliki dua tipe atau dua jenis, yaitu SCP-131A yang mana SCP ini berwarna oranye dan SCP-131B yang berwarna kuning. Nah, itu adalah dua SCP yang ditemukan yang mana mereka berdua ini sebenarnya sama namun dibedakan dengan dua warna saja. Makhluk ini berjalan seolah-olah ini berjalan dengan menggunakan roda di kakinya dengan memiliki kecepatan yang sangat fantastis dengan ukuran makhluk yang sangat kecil ini, yang mana kecepatannya itu kisaran 60 meter per detik. Ya, dalam 1 detik tuh ia bisa memiliki kecepatan 60 meter, men. Anjay, cepat banget ya pergerakannya ini. Walaupun makhluk ini memiliki kecepatan yang luar biasa, dikatakan SCP-131 ini tidak memiliki pengereman yang sangat bagus. Bahkan tidak heran apabila makhluk ini jalan dengan begitu cepat, maka seringkali terjadi kecelakaan oleh makhluk yang satu ini karena ia tidak memiliki pengereman yang sangat bagus. Seperti yang kita ketahui, mata ini setidaknya dalam 1 menit itu pasti akan berkedip beberapa kali. Namun tidak dengan SCP yang berbentuk mata ini. Walaupun SCP ini berbentuk mata, ia tidak berkedip sobat. Ia selalu bisa melihat tanpa adanya kedipan. Hal itu pernah diteliti di laboratorium yang mana SCP-131 ini pernah direkam selama 18 jam tanpa henti, yang mana SCP ini menunjukkan tanpa adanya kedip atau SCP ini menutupkan matanya untuk tertidur. SCP ini dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan nada yang begitu aneh dan begitu keras dan gaya bahasa yang tidak dikenali. Entah apa yang mereka bicarakan. Lalu SCP ini juga bisa dibilang memiliki gaya dan kecerdasan seperti halnya hewan kucing, yang mana hewan itu selalu penasaran dan suka guling-guling terhadap manusia. SCP ini selalu memperhatikan dan mengamati personel yang sedang bekerja. SCP ini sangat merespon sifat kasih sayang yang diberikan manusia kepada SCP-131, sehingga apabila ada manusia yang membuat rasa kasih sayang kepada SCP-131 ini, maka SCP ini akan membalas rasa kasih sayang juga. Mana SCP ini ibaratnya akan mengabdi kepada orang yang memberikan kasih sayang itu dan mengikuti orang itu selalu. Bahkan apabila ada dirasakan mara bahaya, maka SCP ini akan melindungi orang tersebut. Karena SCP ini memiliki kemampuan dapat mendeteksi sesuatu mara bahaya di sekitar. Dan apabila bahaya itu akan muncul, misalnya ada musuh di depan, maka SCP ini akan dengan cepat memperingati orang yang baik kepada SCP ini untuk segera melindungi diri dengan cara mengkerumuni kaki orang itu. Sama halnya seperti manusia pada umumnya.
SCP ini juga demikian, yaitu apabila SCP ini memberikan rasa perhatian dan kasih sayang kepada orang itu, lalu orang itu membalasnya dengan rasa yang sangat cuek, maka SCP ini perlahan-perlahan akan meninggalkan orang itu. Ia akan melupakan orang itu dan berperilaku lagi seperti biasa. Selain SCP ini memiliki kelas objek aman, yaitu sangat baik dan tidak jahat, SCP ini juga dikatakan tidak memerlukan perawatan yang sangat baik dan juga tidak begitu memerlukan pemeliharaan yang nyata. Karena SCP ini sendiri, ia tidak memerlukan makanan sobat, ia juga tidak membuang kotoran, bahkan makhluk ini dikatakan tidak membutuhkan yang namanya tidur. Maka dari itu, mata dari SCP ini selalu melek, tidak ada meram. Asal-usul dari SCP-131 yaitu pada tahun yang dirahasiakan, yang mana SCP ini ditemukan di suatu ladang jagung. Nah, karena ia ditemukan oleh SCP Foundation mengangkutnya dan memindahkannya ke tempat organisasi SCP Foundation. Makhluk ini ditangkap bukan untuk disel atau dipenjarakan ataupun ditahan, melainkan SCP ini ditangkap untuk dilindungi, supaya SCP ini tetap terlindungi dan jauh dari mara bahaya. Karena SCP ini merupakan SCP yang sangat langka dan sifatnya itu baik pula. Seperti halnya SCP-999 yang membantu staf dari SCP Foundation untuk mengamankan makhluk-makhluk yang berlevel ketir. Itu pada waktu itu SCP-999 membantu personel untuk mengamankan SCP-682. Sama halnya dengan SCP-131, ia juga membantu personel dari SCP Foundation, yaitu SCP-131 ini membantu personel dalam bidang kebersihan. SCP ini membantu personel kebersihan untuk membersihkan sel dari SCP-173, yang mana fungsi dari SCP-131 ini ada di sel SCP-173 adalah untuk mengamati SCP-173 dan memperingati apabila ada bahaya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana SCP-131 ini merupakan SCP yang tidak berkedip. Ia selalu melek, sehingga kemampuan ini dapat digunakan untuk mengamati SCP-173. Yang mana seperti kita ketahui, SCP-173 itu merupakan makhluk yang bergerak apabila ia tidak diamati atau tidak diperhatikan. Bahkan jikalau berkedip pun, maka SCP-173 ini akan bergerak. Nah, disitulah fungsi dari SCP-131 yang tidak berkedip. Sehingga staf kebersihan dari SCP Foundation, yang mana merupakan manusia biasa yang pastinya akan berkedip, ia akan aman ketika membersihkan sel tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nah, itulah kisah atau cerita dari SCP-131, yang mana makhluk ini sangat unik, lucu, dan juga imut, yang mana sifatnya itu sangat baik dan ramah, bahkan membantu staf dari SCP Foundation. Bagaimana pendapat kalian sobat mengenai video yang satu ini? Komentar di bawah. Oke sobat, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian, dan tidak lupa juga untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Dan follow juga Instagram saya @renaldoredo. DM saja di sana, cerita apa lagi yang akan kita bahas. Oke sobat, see you next time, sampai jumpa lagi and bye.